Alhamdulillah di malam ini kita bisa duduk kembali di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berada di permulaan bulan Rajab, maka kajian tafsir kita tunda dulu. Dan malam ini kita akan menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang sangat diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan setelah datang Islam, bulan ini juga tetap diagungkan oleh syariat Islam. Karena dia adalah satu di antara 4 bulan huruf yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam At-Taubah 36. Bulan Rajab sendiri memiliki banyak nama. Ada yang mengatakan bulan Rajab ya Rajab. Rajab itu artinya keagungan. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat diagungkan di masa jahiliyah. Makanya orang-orang jahiliyah menyebutnya dengan sebutan Rajab. Ada juga yang mengatakan Rajab itu adalah bulan Al-Asam. Asam itu artinya tidak mendengar apapun. Karena di zaman jahiliyah kalau datang bulan Rajab, tidak ada suara pedang yang sedang berperang. Ada juga yang mengatakan bulan Rajab adalah bulan Asam. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya untuk hamba-hambanya. Ada juga bulan Rajab itu disebut Rajam, karena syaitan mereka dirajam oleh Allah Subhanahu wa taala, dilempari oleh meteor-meteor dan gugusan bintang. Ada juga bulan Rajab disebut bulan Al-Haram atau bulan Hurum, karena di bulan ini tidak boleh seseorang itu melakukan banyak kemaksiatan, karena dosa orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Rajab dilipat gandakan dosanya. Ada juga yang mengatakan bulan Rajab sebagai bulan Al-Fard. Ada juga yang mengatakan bulan Rajab disebut Syahrul Atirah, karena dahulu orang-orang jahiliyah suka menyembelih binatang di bulan Rajab. Dan begitu di antara nama-nama Rajab ada sekitar 18 nama. Sebuah kaidah, contoh kiamat. Nama kiamat itu banyak. Sampai Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengumpulkan sampai 70 lebih nama untuk hari Rajab. Banyaknya nama untuk bulan Rajab berarti bulan Rajab itu bukan bulan biasa, tapi bulan yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang fadilah di bulan Rajab dan juga amalan-amalan di bulan Rajab, kita akan menjelaskan tentang yang terjadi di bulan Rajab. Karena banyak sejarah besar di bulan Rajab yang terjadi di zaman dulu.
Pertama, hijrah yang pertama yang dilakukan kaum muslim tahun kelima setelah diangkatnya Nabi SAW menjadi Nabi sebelum Rasul hijrah ke kota Madinah. Tahun kelima dari kenabian ini banyak para sahabat, sampai ada yang dibunuh seperti keluarga Ammar ibn Yasir, mati syahid, dibunuh di tangan Abu Jahal. Kemudian juga Khabbab ibn Arad, seorang budak yang bekerja di pandai besi, setiap hari disundut besi panas supaya murtad dari Islam dan kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Dan banyak keganasan orang-orang kafir Quraisy. Makanya karena tidak tahannya para sahabat meminta izin kepada Rasul untuk hijrah saja dari Mekah. Tapi kan ketika itu belum ada tempat yang layak untuk hijrah. Maka Nabi SAW memilih agar mereka berangkat ke Ethiopia. Walaupun Ethiopia itu rajanya Nasrani dan mayoritasnya orang-orang Nasrani, tapi Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabat, aku dengar bahwa para sahabat dipimpin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dan istrinya berangkat dari Mekah menuju Habasyah, dan ini hijrah pertama. Karena hijrah itu 3 kali. Pertama dan yang kedua ke Habasyah, dan yang ketiga ke Madinah. Dan setelah hijrah ke Madinah tidak ada lagi hijrah, terutama setelah terjadi Fathu Mekah. Lah peristiwa hijrah pertama ini terjadi di tahun kelima setelah kenabian Nabi SAW, dan terjadi di bulan Rajab. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa besar di zaman Nabi SAW dan merupakan mukjizat Nabi SAW. Apa itu? Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab, tepatnya di tanggal 26 bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian. Artinya, kenapa kemudian peristiwa ini terjadi? Tentu ada alasannya. Kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu di tahun yang disebut dengan Amul Hazni, tahun kesedihan. Kenapa tahun itu disebut tahun kesedihan? Karena Nabi SAW ditinggal meninggal oleh 2 orang yang sangat mendukung dakwahnya. Pertama, pamannya Abu Talib. Walaupun di atas kekafirannya, tapi dia mencurahkan seluruh harta, tenaga dan waktunya untuk membela Nabi, sehingga orang-orang Quraisy, terutama para pembesar, tidak bisa menyentuh Nabi. Yang kedua, istri tercintanya Khadijah meninggal di tahun yang sama. Makanya Nabi SAW sangat sedih. Saking sedihnya Nabi SAW terus menangis, dan kesedihannya tidak bisa dilupakan sampai 1 tahun. Makanya tahun itu disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Ditambah-tambah dengan meninggalnya 2 manusia mulia ini, orang-orang kafir semakin berani kepada Nabi. Tidak sewaktu 2 orang ini masih hidup, orang-orang kafir tidak berani. Tapi setelah meninggalnya 2 orang ini, mereka mulai berani, bahkan mengancam, bahkan menyakiti Nabi SAW. Dada Nabi sempit. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghibur Nabi SAW. Lah hiburan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasul sekaligus pelajaran besar untuk modal dakwah ke depannya. Maka kemudian Allah membuat peristiwa besar yang akan dialami Rasul dan tidak pernah dialami siapapun nabinya. Peristiwa itu disebut Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Disitulah Nabi SAW dipertemukan banyak para nabi sebagai modal berdakwah beliau. Pertama ditemukan dengan Nabi Adam, kemudian ditemukan dengan Isa dan Yahya, kemudian dipertemukan dengan Nabi Yusuf,
kemudian dipertemukan dengan Idris, kemudian dipertemukan dengan Harun, kemudian dipertemukan dengan Musa, dan yang terakhir dipertemukan dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa hanya dipertemukan berdakwah? Apa pelajarannya? Disebutkan oleh Imam At-Tayyibi, yang dinukilkan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Pertama, Nabi SAW berjumpa dengan Adam, di mana Adam alaihi salatu wassalam hijrah dari sorga ke bumi. Maka Nabi SAW juga akan merasakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, berjumpa dengan Isa dan Yahya. Nabi Isa dan Yahya disakiti oleh angkat Isa ke langit, tapi Yahya tidak selamat seperti Isa. Dia dipenggal kepalanya, dipisahkan dari badannya, dan badannya dikirim kepada orang tuanya Zakaria, dan kepalanya menjadi mahar wanita pelacur bagi raja zalim Herodus. Apa pelajarannya bagi Nabi SAW? Ketika dia hijrah nanti ke Madinah, maka musuh yang akan dihadapi sama dengan musuh yang dihadapi oleh orang-orang yang sebelumnya. Siapa? Yahudi. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang telah mengejar Isa dan Yahya, maka Rasul pun kelak akan berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Jadi Rasul harus persiapan sebelum hijrah, karena lawannya bukan orang biasa, orang cerdas. Beda dengan kafir Quraisy. Kemudian juga berjumpa setelahnya dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Sejarah Nabi Yusuf itu pernah dizalimi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Kalaulah bukan karena Allah dan para pedagang yang lewat, tentu Yusuf akan terkurung di dalam sumur itu selama-lamanya. Artinya Nabi SAW juga akan dapat pertentangan dari kerabat-kerabatnya, dari paman-pamannya. Dan betul saja, yang pertama kali memusuhi Rasul siapa? Pamannya Abu Lahab. Sebelum Abu Jahal, Abu Lahab dulu. Baru kemudian menyebar musuh-musuhnya sampai kepada dengan Nabi Idris. Dan Idris adalah Nabi yang diangkat dari bumi ke langit. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kata Allah, kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Artinya, walaupun Nabi SAW banyak ujian dan rintangan dalam berdakwah, maka tetap dia akan diangkat seperti Idris diangkat ke langit. Kedudukannya akan semakin tinggi dan tinggi dalam berdakwah. Kemudian setelah itu Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Allah Harun, dan Harun itu terkenal kelembutannya. Sampai-sampai Bani Israel lebih suka Harun dibandingkan Musa, padahal dua-duanya adalah bersaudara dan saudara kandung. Karena Harun itu punya sifat lembut. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah ketika Rasul dipertemukan dengan Harun, lembutlah seperti Harun dalam berdakwah. Karena itu kunci kesuksesan. Kemudian setelah itu berjumpa dengan Musa. Musa ini penyabar. Walaupun Bani Israel itu kurang ajar dengan Musa, diberikan mukjizat, sadar sebentar, kemudian kumat lagi, kufur lagi. Diberikan mukjizat lagi, kemudian sadar, tetapi kemudian kufur lagi. Begitu seterusnya, sampai Bani Israel itu dikatakan umat yang sangat degil dan keras kepala. Tapi Musa sabar menghadapi mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan, rahimallahu akha Musa, laqad udhiya katsiran fasabara. Sungguh Allah merahmati saudaraku Musa, yang telah banyak ujian yang ditimpakan Bani Israel, tapi dia sabar. Seolah-olah ketika Rasul dipertemukan dengan Musa, bersabarlah engkau wahai Rasul dalam menghadapi kaummu seperti sesabar Musa saat mengobati Bani Israel. Kemudian terakhir berjumpa dengan Ibrahim, dan dia orang yang paling mirip wajahnya dengan Nabi SAW. Dan dia sedang bersandar di tiang Baitul Ma'mur, dan Baitul Ma'mur Ka'bah para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf di tempat itu. Al jaza min jinsil amal,
balasan disesuaikan dengan pekerjaannya. Sebagaimana dia di bumi membangun Ka'bah, maka di langit dia bersandar di Ka'bah para malaikat. Dan Nabi SAW berjumpa dengan kakek buyutnya. Dia berada di langit yang ketujuh bersama anak-anak yang mati sebelum balik. Apakah anak-anak orang Islam atau anak-anak orang kafir? Dikumpulkan di sekitar Ibrahim di taman-taman sorga. Artinya Nabi ketika diperjumpakan dengan Ibrahim, maka Rasul harus tabah dalam mengencangkan dakwah tauhid, karena Ibrahim terkenal dengan dakwah tauhidnya. Pantang mundur. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi Ibrahim walaupun dibakar demi memperjuangkan tauhid. Maka Rasul pun diperintahkan seperti itu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu hakikatnya untuk menjadi pembelajaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya dihibur. Makanya setelah peristiwa ini Nabi memiliki modal untuk lebih tegar, lebih sabar di dalam mengajak manusia ke dalam tauhid dengan penuh kelembutan dan juga kesabaran. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di tanggal 26 bulan Rajab tahun ke-10 setelah kenabian, 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa kedua. Peristiwa ketiga, Perang Tabuk. Perang Tabuk ini berbeda dengan perang-perang sebelumnya. Kalau perang Uhud, perang Badar, itu perang melawan orang-orang kafir Quraisy dan Allah menangkan. Kemudian ada namanya perang Khaybar, itu musuhnya orang-orang Yahudi, dan Rasul pernah berperang melawan orang Yahudi 4 kali. Sampai akhirnya yang terakhir perang Khaybar diusir Yahudi, tidak boleh ada orang Yahudi hidup di kota Madinah. Artinya 2 musuh sudah dikalahkan. Musyrik Quraisy sudah dikalahkan, Yahudi sudah dikalahkan. Perang Tabuk ini musuhnya bukan Yahudi, bukan kafir Quraisy, tapi musuhnya orang-orang Nasrani dari Imperium Romawi. Dan itulah pertama kali Rasul menyerang Romawi di perang Tabuk. Langsung dipimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah perang terakhir yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipimpin langsung, karena setelah perang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memimpin perang karena akhirnya Rasul pun meninggal dunia. Lah perang Tabuk ini perang yang sangat melelahkan kaum muslimin. Bagaimana tidak? Tentara yang dilawan ini tentara besar, pemilik negara adidaya di zaman itu. Sementara Rasul dan pasukannya itu di peta pun tidak ada, saking kecilnya Madinah itu. Tapi keberanian Nabi SAW dan para sahabat luar biasa, bisa kemudian mengalahkan negara besar, sehingga memukul mundur pasukan Romawi sampai tidak berani maju. Lah ketika itu para sahabat yang ingin perang banyak, tapi masalahnya modal perang sedikit. Karena bagaimanapun perang kalau tidak ada logistik pasti kalah. Karena pasukan itu perlu makan, perlu minum, perlu kendaraan, perlu istirahat. Kalau memang tidak ada logistik, tidak ada makanan, mungkin sebelum perang sudah kelaparan, mati di jalan. Makanya Nabi SAW melihat ada pasukan yang tidak memiliki senjata, tidak memiliki modal, tapi ingin perang. Rasul sedih. Mereka lah disebut dengan Jaisul Usra, tentara kesulitan. Maka Nabi SAW ceramah di hadapan manusia agar bersedekah, menyumbang harta mereka untuk di jalan Allah. Datanglah orang Ansar, tiba-tiba pulang ke rumahnya mengambil harta. Kemudian datang ke hadapan Rasul, disaksikan orang ramai, dan memberikan hartanya dan mengatakan, "Ya Rasul, ambillah hartaku, gunakan di jalan Allah." Ketika ada orang ini dilihat oleh orang-orang yang sedang berkumpul di situ, semua pulang ke rumahnya dan mengambil harta-harta mereka, kemudian menyerahkan di hadapan Rasul. Setelah itu Rasul mengatakan, barang siapa yang berikan contoh yang baik kemudian diikuti, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti sedikit pun. Akhirnya kemudian Rasul punya modal,
Makanya berangkatlah Nabi SAW dengan tentaranya menuju Tabuk, dan Allah menangkan dalam peperangan ini. Tapi ini perang terakhir yang dipimpin Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, lah perang Tabuk ini terjadi di tahun ke-9 Hijriah, tepat di bulan Rajab. Karena tahun 11 Rasul meninggal, artinya 2 tahun sebelum meninggal Nabi SAW terjadi perang Tabuk di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Kemudian juga peristiwa yang selanjutnya, peristiwa yang keempat, tahwilul kiblah, pengalihan kiblat. Ketika Nabi SAW berada di Mekah, Rasul menggunakan 2 kiblat dalam salat. Pertama ke Mekah, ke Ka'bah, yang kedua ke Baitul Maqdis. Jadi kalau Ka'bah di sini, Baitul Maqdis di sana, maka Rasul salatnya di sini menghadap Ka'bah yang nanti arahnya sampai ke Baitul Maqdis. Itu saat di Mekah. Tapi setelah kemudian ke Madinah, karena arahnya berbeda, kalau menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah, kalau menghadap Ka'bah membelakangi Baitul Maqdis. Ya. Maka Nabi SAW harus memilih ke Ka'bah ke Baitul Maqdis. Tapi demi kemaslahatan dakwah, Rasul tahu bahwa Baitul Maqdis tempat yang diagungkan orang-orang Yahudi. Akhirnya Nabi SAW memilih berkiblat ke Baitul Maqdis hanya untuk mengambil hati orang-orang Yahudi supaya lembut dan masuk Islam. Tapi sayang, orang Yahudi juga keras kepala. Tidak ada yang masuk Islam sepanjang Rasul di Madinah, hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari, tidak lebih atau tidak kurang dari 10 orang. Tokohnya pun yang masuk Islam cuma Abdullah ibn Salam, selebihnya tidak ada. Sampai Rasul mengatakan kalau ada 12 tokoh Yahudi masuk Islam, satu kota Madinah Yahudi pasti masuk Islam. Tapi dari 12 tokoh yang masuk Islam itu cuma satu yang masuk Islam, Abdullah ibn Salam. Ya. Lah ketika Nabi SAW kemudian sudah 6 bulan menghadap Baitul Maqdis, tidak ada pertumbuhan dakwah. Orang Yahudi tahu kebenaran tapi mereka menolak, dan semakin sengit permusuhannya. Maka Nabi SAW kemudian setiap malam memandang kepada Allah, seolah-olah dia ingin mengembalikan kiblat ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Setiap malam Rasul memandang ke langit, seolah-olah meminta kepada Allah, tolonglah pindahkan kiblat ini. Sampai akhirnya turun ayat surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan taradaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turun ayat ini, perintah agar Nabi SAW memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Al-Mukarramah. Ketika pengalian kiblat terjadi fitnah besar. Orang-orang Yahudi mulai mengolok-olok Nabi dan mengatakan, lihat si Muhammad ini agama apa? Kemarin dia berkiblat ke arah kiblat kami, sekarang sudah beralih kiblat ke Mekah. Ini agama main-main ya. Sementara orang-orang kafir Quraisy mengatakan, lihat Muhammad sudah mulai bertobat, kiblatnya sudah menuju kami, jangan-jangan dia mau melepaskan Islam dan kembali kepada agama nenek moyang kami. Sementara orang musyrik terus membuat fitnah. Jadi pengalihan kiblat ini bukan mudah, karena banyak fitnah di mana-mana. Tapi Nabi SAW tetap tegarkan ini perintah Allah. Maka Nabi SAW tetap mengatakan kepada para sahabat, tetap kita menghadap Ka'bah. Alhamdulillah sampai hari ini salat-salat kita tetap menghadap Ka'bah. Maka pengalihan kiblat itu terjadi di tahun kedua setelah hijrah Nabi SAW, dan terjadi sebelum terjadi perang Badar, tepatnya di bulan Rajab. Sebelum terjadi perang Badar, sebentar lagi mau perang Badar tuh, maka terjadi pengalihan kiblat, dan itu terjadi di bulan Rajab. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Ma'rakatul Yarmuk, perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini terjadi setelah wafatnya Nabi SAW di tahun 14 Hijriah, artinya di era Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu yang memimpin perang adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah.
dan Allah Subhanahu wa taala menangkan. Jadi yang memimpin perang dua orang, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan juga Khalid bin Walid dalam perang Yarmuk ini, yang akhirnya kemudian menyasar kepada perang membebaskan Baitul Maqdis, dan berhasil. Baitul Maqdis dikuasai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat kekhilafahannya. Dan perang Yarmuk ini terjadi di bulan Rajab di tahun ke-14 Hijriah. Kemudian juga ada namanya perang Hittin. Perang Hittin itu perang pembebasan Baitul Maqdis kedua kalinya. Pertama oleh Umar bin Khattab, yang kedua oleh seorang jenderal yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, di tangan dia Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslimin di tahun 583 Hijriah, tepat di bulan Rajab. Jadi kalau dari sini kita tahu bahwa banyak peristiwa besar terjadi di bulan Rajab, termasuk juga habar-habar berita kematian. Kematian bukan orang biasa, tapi kematian orang-orang luar biasa. Pertama, kematian Najasyi. Najasyi itu raja Ethiopia. Tetapi Najasyi di sini nama lain daripada Ashamah ibn Afjur. Najasyi itu kan laqab, gelar bagi raja Ethiopia, sama dengan Romawi punya gelar, rajanya disebut kaisar. Kemudian juga apa namanya, Persia rajanya disebut Kisra. Kemudian Yaman rajanya disebut Tuba. Kemudian Mesir rajanya disebut Iskandaria, dan begitu seterusnya. Lah Ethiopia rajanya disebut Najasyi. Tapi Najasyi era di zaman Rasul, karena Najasyi sebelumnya adalah Najasyi yang jahat, di mana Najasyi sebelumnya yang berkolaborasi dengan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi setelah meninggal datang Najasyi yang baru, namanya Ashamah ibn Afjur. Saat menerima surat dari Nabi suruh masuk Islam, dia masuk Islam. Tapi rakyatnya tidak ada yang masuk Islam. Satu aja dia masuk Islam, rajanya. Aneh kan, rajanya masuk Islam tapi rakyatnya Nasrani semuanya. Makanya saat kematiannya Nabi SAW mensalat gaibkan Najasyi, dan itulah salat gaib pertama yang dilakukan Nabi. Dan ini pula yang jadi dalil adanya salat gaib. Nabi mensalat gaibkan Najasyi ketika mendengar kematiannya. Makanya sampai hari ini orang-orang Ethiopia, orang-orang yang berkulit hitam yang ada di Ethiopia sana, atau negara-negara yang berkulit hitam, itu berbangga bagi Muslim ya. Mereka berbangga sampai hari ini bahwa dalam sejarah ada seorang raja dari kalangan mereka yang masuk Islam. Namanya Najasyi, atau nama gelarnya Najasyi namanya Ashamah ibn Afjur. Lah kematian Najasyi itu tepat terjadi di bulan Rajab. Tepat terjadi di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, 2 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Kemudian yang kedua, wafatnya pamannya Nabi SAW yang selama ini melindungi Rasul, bahkan merawat Rasul dari usia 8 tahun sampai menikah, sampai diangkat jadi Nabi, sampai akhirnya wafat. Jasanya besar. Dialah Abu Talib, yang sangat diinginkan Rasul hidayahnya, tapi hidayah milik Allah bukan milik Nabi. Sampai mati dia tak masuk Islam. Makanya saking sayangnya Nabi kepada Abu Talib, saat detik wafatnya Rasulullah SAW membisikkan di telinganya, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Kalimatun uhaju bika indallah. Satu kalimat kalau kau ucapkan, aku akan berhujah, kau akan selamat. Tapi di sampingnya ada Abu Jahal, ada Musayyib, ada Umayyah ibn Khalaf, membisikkan di telinganya, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib." Hei Abu Talib, apakah engkau akan mengucapkan kalimat yang diucapkan Muhammad dan membenci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Maka Abu Talib bingung, terkadang melirik Rasul, terkadang melirik Abu Jahal. Sampai nyawanya lepas, dia hanya terdiam, tidak mengucapkan apapun. Maka sepakat ahli sunnah wal jamaah mengatakan Abu Talib mati kafir dan tidak masuk Islam, kecuali orang Syiah yang mengatakan dia Muslim. Tapi yang jelas bahwa Abu Talib kematiannya itu menyisakan
dan menyesakkan dada Nabi SAW. Saking rindu dan cintanya kepada Abu Talib setelah kematiannya, sampai Rasul meminta izin kepada Allah agar dia bisa beristighfar, memintakan ampun akan dosa-dosanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru menegurnya dan menurunkan ayat, "Ma kana lin nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba." Tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampun akan dosa-dosa orang musyrik walaupun itu kerabat dekatnya. Turun ayat ini, maka Rasul hanya bisa diam saja. Tapi satu hari dia berbicara dengan pamannya Abbas, karena paman Nabi SAW saat diangkat beliau jadi Nabi dan Rasul itu yang hidup cuma 4, 2 mukmin, 2 kafir. Adapun yang mukmin Abbas dan Hamzah, adapun yang kafir Abu Lahab dan Abu Talib. Cuman bedanya kalau Abu Lahab menentang Rasul, kalau Abu Talib mendukung Rasul. Satu hari Rasul berbincang dengan Abbas. Kata Abbas, "Ya Rasulullah, tidak perlu kuceritakan jasanya Abu Talib kepadamu dan kepada Islam. Apakah bermanfaat bagi dia di akhirat?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya, harusnya dia berada di gulungan gelombang api neraka. Tapi ku tarik dan ku selamatkan, ku letakkan dia di neraka yang hanya sampai di tumit tapi cukup mendidihkan kepalanya." Artinya dia mendapatkan syafaat khusus dari Rasul. Maksud syafaat khusus ini bukan keluar dari neraka, tidak, hanya diringankan azabnya. Itu satu-satunya orang kafir yang diringankan azabnya karena jasanya membela Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Zubair ibn Awam, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dalam satu redaksi hadis, meninggal di tahun ke-36 Hijriah. Dan Zubair ibn Awam, dia adalah suami daripada putri Abu Bakar namanya Asma. Abu Bakar punya anak putri pertama Asma yang paling besar, yang kedua Aisyah. Asma ini menikah dengan Zubair ibn Awam dan melahirkan seorang khalifah, Abdullah ibn Zubair, yang pernah berkuasa setelah kekuasaan Yazid ibn Muawiyah. Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah. Karena lemahnya Muawiyah ibn Yazid, karena ketika kita tahu ya, kalau saya urut sedikit, setelah Khulafaur Rasyidin 30 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan terakhir kepada ditutup dengan putranya Ali, Hasan ibn Ali, 30 tahun, itu namanya Khulafaur Rasyidin. Setelah 30 tahun sudah tidak ada lagi namanya Khulafaur Rasyidin, yang ada kerajaan. Lah raja yang pertama dipimpin Muawiyah ibn Abi Sufyan, seorang sahabat penulis wahyu. Setelah Muawiyah meninggal, kemudian kekuasaan jatuh kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Walaupun para sahabat yang masih hidup tidak setuju, tapi tetap dia menjadi khalifah. Setelah Yazid meninggal, maka digantikan anaknya namanya Muawiyah juga, Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah. Tapi Muawiyah ibn Yazid seorang ulama, dia tidak suka dengan kekuasaan. Akhirnya kerajaannya gonjang-ganjing. Ketika kerajaannya gonjang-ganjing, apalagi memang Yazid ketika masa hidupnya banyak orang enggak suka. Tiba-tiba dari arah kota Madinah, kan kerajaan mereka kan di Kufah, di Basrah sana, di Baghdad, di Irak sana. Tiba-tiba dari arah Madinah, Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri menjadi khalifah. Maka semua pendukung Muawiyah ibn Yazid berbelok kepada Abdullah ibn Zubair, kecuali Marwan ibn Hakam. Tidak mau membaiat Abdullah ibn Zubair. Lah Abdullah ibn Zubair inilah yang pernah menghancurkan Ka'bah yang dibangun oleh orang-orang Quraisy, dan ingin dikembalikan bangunan seperti yang dibangun Ibrahim. Betul-betul dihancurkan Ka'bahnya, kemudian dibangun persis seperti Nabi Ibrahim membangun. Apa bedanya? Kalau di zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah itu persegi panjang, bukan kotak. Di mana Hijr Ismail itu, tembok yang melingkar itu masuk dalam Ka'bah. Jadi Hijr Ismail itu masuk, kemudian dibuat persegi panjang karena hijrnya masuk. Kemudian dibuat 2 pintu masuk dan keluar. Kemudian siapapun boleh masuk ke dalam Ka'bah. Tapi setelah di zaman Quraisy, setelah ada banjir, akhirnya Ka'bah rusak.
sayangnya modalnya kurang, karena mensyaratkan tidak boleh uang haram masuk ke dalam pembangunan Ka'bah. Sehingga karena kurang modal terpaksa hanya bisa dibangun separuh, dan separuhnya kemudian dibuat tembok melingkar yang disebut dengan Hijr Ismail. Lah di zaman Abdullah ibn Zubair ingin merubah tu Ka'bah, karena di zaman Rasul masih hidup, Rasul pernah mengatakan kepada Aisyah, kalau bukan Ka'bah Rasul meninggal. Baru tercapai di zaman Abdullah ibn Zubair ketika berkuasa, karena kan dia di Madinah masalahnya, dekat dengan Mekah. Tapi sayang, kekuasaan Abdullah ibn Zubair tidak lama, karena datang tentara Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi menyerang Mekah dan Madinah, kemudian membunuh Abdullah ibn Zubair dan merobohkan Ka'bah kembali dan membangun seperti bangunan Quraisy sampai hari ini. Ya seperti itu. Bahkan di zaman Imam Malik, waktu menjadi seorang mufti yang berada di kota Madinah, karena Imam Malik disebut Imam Darul Hijrah, imam pemilik hijrahnya Nabi, dan dia memiliki mazhab yang besar, mazhab Maliki. Imam Malik pernah dimintai fatwa dan mengatakan, ya Imam, bagaimana kalau seandainya Ka'bah itu kita robah saja, dikembalikan kepada bangunan Ibrahim? Tapi Imam Malik mengatakan tidak usah. Nanti kalau seandainya Ka'bah itu kita bongkar, kemudian kita renovasi, nanti datang berikutnya dibongkar lagi, sampai kapan Ka'bah jadi permainan para penguasa? Akhirnya Imam Malik mengatakan, sudah, toh sudah orang tahu bahwa Hijr itu bagian daripada Ka'bah. Maka sampai hari ini fatwa Imam Malik dipegang dan tidak ada yang berani merubah Ka'bah. Lah Abdullah ibn Zubair inilah yang pertama merubah Ka'bah setelah meninggalnya Rasul, dan dia putra daripada Zubair ibn Awam, satu di antara 10 sahabat yang disebutkan dalam satu redaksi hadis dihabar gembirakan masuk surga. Lah bapaknya Zubair ibn Awam meninggal di bulan Rajab tahun ke-36 Hijriah. Kemudian siapa lagi? Wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Ma'ruf penguasa besar Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun dia berkuasa, dia menghabiskan orang-orang yang korupsi, ditangkapnya semua para koruptor. Akhirnya kekayaannya dikembalikan kepada rakyat. 2 tahun tidak ada orang miskin, sampai orang yang sedekah bingung cari orang miskin, sampai orang mengira jangan-jangan Umar bin Abdul Aziz adalah Mahdi yang disabdakan Rasul akan muncul di akhir zaman. Kenapa? Karena adil sekali dalam kepemimpinannya. 2 tahun menerapkan sistem zakat, tidak ada orang miskin. Wajar, karena Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, penguasa yang sangat adil. Satu malam Umar keluar, dilihatnya ada tenda di kegelapan malam, kok cuma tenda dia saja yang nyala, sementara itu api dari pemerintah harusnya jam sekian sudah dipadamkan. Umar penasaran, mendekati tenda itu. Rupanya dalam tenda itu ada 2 gadis, 2 wanita yang sedang berbicara, satu ibunya, satu gadisnya. Kata ibunya, nak, besok kita akan jualan air susu, kita campur saja dengan air mineral sebanyak-banyaknya supaya untungnya banyak. Kata gadisnya, jangan bu, ini curang. Umar melarang siapapun yang curang dalam dagang. Kata ibunya, Umar nggak dengar, biarkan saja. Kata gadisnya, ya Umar tidak mendengar dan tidak melihat, tapi Umar punya Tuhan, dan Tuhan Umar Tuhan kita, maka Tuhan Umar akan melihat kita. Sebaiknya jangan curang. Mendengar kejujuran gadis itu, Umar tertarik. Akhirnya dia pulang, dia panggil putranya namanya Qasim. Hei Qasim, sini kamu, besok kau menikah. Di sana ada wanita yang jujur. Kata Qasim, baik wahai abi. Akhirnya Qasim menikah, putra Umar, dengan wanita yang jujur itu. Dan pernikahan ini lahirlah seorang wanita yang salehah, namanya Laila. Kemudian Laila menikah dengan putra mahkota. Kemudian lahirlah dari Laila Umar bin Abdul Aziz. Jadi dia cicit daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kakek buyut dengan cicitnya itu memang seorang penguasa yang luar biasa. Tapi sayang, hidupnya tidak lama. Karena di zaman dulu biasa penguasa itu banyak yang hasad. Pembunuhan penguasa dengan racun, dengan bunuh itu sudah biasa untuk menggulingkan kekuasaan di zaman dulu itu.
Makanya Umar bin Abdul Aziz, apalagi yang adil, banyak musuhnya, tidak lama hidupnya, hanya 2 tahun, tapi dia berhasil dikenang dalam sejarah pemimpin yang sangat adil. Lah kematian Umar bin Abdul Aziz terjadi di bulan Rajab pada tahun 101 Hijriah. Adapun dari kalangan para ulama besar, meninggalnya Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Itu di bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Kemudian meninggalnya seorang pemimpin para tabi'in, Hasan al-Basri, di tahun 110 Hijriah, juga di bulan Rajab. Kemudian meninggalnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, juga di bulan Rajab. Dan banyak orang-orang besar dicatat dalam sejarah meninggal di bulan Rajab. Artinya bulan Rajab ini bulan sejarah. Peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu selain daripada satu di antara 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia, maka juga banyak sejarah yang merubah tatanan kehidupan manusia, khususnya kaum muslimin, yang terjadi di bulan Rajab ini. Apa saja sejarah-sejarah yang bertepatan dengan bulan Rajab ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Ghazwatu Tabuk, peperangan di bulan atau peperangan yang disebut dengan perang Tabuk itu terjadi di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa peperangan Tabuk ini adalah perang yang terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam peperangan ini. Karena setelah peperangan Tabuk, tepat pada tahun ke-9 Hijriah, 2 tahun setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan inilah peperangan terakhir di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut terlibat. Dan perang Tabuk ini sebagian para ulama menyebutnya dengan Jaisul Usra, tentara-tentara yang mengalami kesulitan. Selain daripada jarak tempuh yang jauh dari kota Madinah, perang Tabuk ini lawannya cukup kuat. Bukan melawan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrik Arab, tetapi yang dihadapi adalah orang-orang Nasrani Romawi. Tetapi perang Tabuk ini adalah perang pembuka, di mana setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir seluruh daerah Syam dikuasai kaum muslimin. Jadi inilah peperangan yang maha dahsyat karena juga jumlahnya cukup banyak. Kaum muslimin dengan 30.000 pasukan dan orang-orang Romawi sekitar 40.000 pasukan, hanya beda 10.000 saja. Orang-orang Romawi menyangka bahwa dengan membawa 40.000 pasukan itu bisa menyerang sampai ke kota Madinah. Itu prasangka Herakli kata itu, kala itu. Tetapi tanpa disadari kemudian tentara Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak dari kota Madinah sampai ke Tabuk tanpa diketahui orang-orang Romawi. Sementara ketika itu perang Tabuk ini kan perang di musim panas, dengan perbekalan yang tidak cukup, sehingga para sahabat banyak selama perjalanan itu memakan dedaunan, kelaparan mereka. Tetapi dengan semangat jihad, tidak pantang mundur, tetap saja mereka bergerak sampai
ke sebuah tempat. Di situ ada sumur yang disebut dengan Ainu Tabuk. Makanya perangnya disebut perang Tabuk karena dinisbatkan kepada mata air di situ. Lah ketika orang-orang Romawi melihat pasukan kaum muslimin yang begitu banyak, gentar mereka, ketakutan. Akhirnya mereka belum lagi terjadi peperangan, sudah lari tunggang langgang pulang kembali ke Syam. Sehingga Nabi SAW bisa mencaplok beberapa daerah dari kekuasaan Romawi seperti Daumah, Al-Jandal dan begitu seterusnya di sekitarnya, dan mereka diharuskan membayar jizyah. Artinya ini peperangan besar. Coba anak-anak, yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya pertama kali melawan orang-orang Romawi Nasrani dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Subhanallah. Lah perang Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang kedua yang merubah sejarah juga adalah hijrah yang pertama yang dilakukan para sahabat Nabi SAW ke Habasyah, Ethiopia. Dan itu terjadi 8 tahun sebelum hijrah Nabi. Karena Nabi SAW hijrah itu pada tahun berapa? 13 setelah diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Artinya 13 tahun tinggal di Mekah. Tahun kelima para sahabat hijrah ke Ethiopia. Karena ketika itu Nabi SAW mempertimbangkan kondisi para sahabat yang mereka tidak sanggup menghadapi siksaan orang-orang kafir Quraisy. Sebagian mereka ada yang digiring ke padang pasir, diikat di batu, dicambuk seperti Bilal bin Rabah. Sebagian mereka ada yang dibunuh seperti keluarga Ammar ibn Yasir. Ibunya Sumayyah dibantai, bapaknya Yasir dibunuh. Kemudian Ammar pun dipaksa untuk murtad. Sebagian mereka ada yang diletakkan besi-besi panas seperti Khabbab ibn Arad. Dan banyak lagi yang dialami para sahabat Nabi SAW sehingga kelemahan kaum muslimin mengharuskan mereka hijrah. Makanya Nabi SAW mengarahkan agar kaum muslimin hijrah pertama kali ke mana? Ke Ethiopia atau yang disebut dengan Habasyah. Karena alasannya di sana ada rajul lam yadlim ahada. Karena ada pemimpin yang tidak pernah berbuat zalim, artinya pemimpin adil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah hijrah pertama ini memang tidak banyak. Hanya diikuti 10 sahabat dan 4 perempuan. Ini hijrah pertama, hanya 10 sahabat dan 4 perempuan. Di antaranya Utsman ibn Affan radhiyallahu an dan juga Ja'far dan yang lainnya. Tetapi juga hijrah ke Habasyah pertama pun tidak mulus juga. Karena rupanya orang-orang Quraisy ini tidak terima kalau mereka sampai pindah ke sebuah tempat takut berkembang. Makanya diutuslah oleh pembesar-pembesar Quraisy ini beberapa pembesar-pembesar, di antaranya Amr bin As dan yang lainnya, Abi Sufyan, untuk menyusul mereka dan menghasut Raja Najasyi dengan diberikan hadiah untuk memulangkan semua sahabat ke Mekah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi setelah terjadi dialog yang ketika itu juru bicara dari kaum muslimin dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran bicara tentang Maryam, Isa dan yang lainnya dengan membacakan surah Maryam. Belakangan Raja Najasyi yang namanya Ashamah ibn Afjur ini masuk Islam. Tetapi sayangnya kaumnya tidak ada yang masuk Islam, hanya dia saja. Rajanya masuk Islam tetapi umatnya tidak ada yang masuk Islam.
Makanya ketika Nabi SAW mendengar kematiannya, kematian Raja Najasyi itu, Nabi SAW mensalat gaibkan pertama dan terakhir. Karena alasannya ketika meninggalnya Najasyi itu kan tidak disolatkan, karena tidak ada kaum muslimin di sana. Maka kemudian Raja Najasyi pun menyolatkan, Rasulullah SAW menyolatkan Raja Najasyi di tanah lapang dengan salat gaib. Kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan tentang kisah salat gaibnya Rasul kepada Najasyi, bahwa syarat adanya salat gaib itu kalau jenazah belum disolatkan. Walaupun ada yang berpendapat boleh salat gaib walaupun sudah disolatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah inilah juga hijrah pertama ke Habasyah, ke negeri Ethiopia, terjadi di bulan Rajab. Ini peristiwa yang kedua. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah pengalihan kiblat. Pengalihan kiblat sebelum terjadi perang Badar. Ketika itu Nabi SAW sangat berhajat kiblat itu diarahkan ke Ka'bah, karena ketika itu kiblatnya kan masih ke Baitul Maqdis. Rasul setiap malam memandang ke langit seolah-olah mengharap Allah mengganti kiblat, karena orang-orang Yahudi Madinah itu berkiblat ke Baitul Maqdis. Ya, Rasul tidak mau sama kiblatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surah Al-Baqarah ini tentang pengalihan kiblat, maka ketika itulah di malam itu turun ayat tentang pengalihan kiblat. Masalahnya jarak kota Madinah dengan Kuba itu jauh. Orang-orang Kuba tidak tahu kalau ada perintah pengalihan kiblat. Sampai ketika mereka sedang sholat subuh, kemudian baru dapat satu rakaat, datanglah utusan Nabi SAW berteriak dan mengatakan, ala wa innal kiblata qad surrifat. Ingatlah, kiblat sudah diganti. Bayangkan sahabat Rasul sedang ruku pada rakaat kedua, mereka berputar 180 derajat. Anggaplah sana Baitul Maqdis, sini kiblat. Kita sedang hadap sana, posisi sedang ruku pada rakaat kedua, langsung berputar, bayangkan, dalam posisi ruku itu. Dan ini menunjukkan bahwa diterimanya khabar ahad, karena yang memberita cuma satu orang. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selesai sholat mereka bingung nih. Rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, rakaat kedua menghadap Mekah, kiblat kita kaum muslimin Ka'bah Al-Mukarramah. Macam mana dengan rakaat pertama, diterima atau tidak? Mereka bingung. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW, turunlah Al-Baqarah 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufu rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan imanakum. Iman kalian maksudnya salat kalian. Artinya masih diterima. Walaupun pada rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, padahal larangan menghadap kiblat Baitul Maqdis sudah turun malamnya. Tapi karena mereka tidak tahu, maka dianggap salatnya sah dan tetap diterima rakaat pertama dan juga yang kedua. Lah pengalihan kiblat ini, sebagian para ulama mengatakan kana dzalika fi Rajab min sanati thintaini. Itu terjadi di bulan Rajab pada tahun kedua setelah hijrah Nabi. Ini peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang keempat yang merubah sejarah adalah Fathu Damaskus, atau memerdekakan negara Damaskus di zaman Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Ketika tentara dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah
dan sebagai mustasyarnya, pemberi saran yang sangat luar biasa hebatnya, Khalid ibn Walid memimpin pasukan. Ketika itu baru saja mencaplok negeri Urdun. Kemudian mereka bingung, ada dua pilihan, ada dua tempat yang harus diserang. Yang pertama Baitul Maqdis, yang kedua Damaskus. Mereka bingung, ini sama-sama tempat yang strategis masalahnya. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an menyarankan agar mereka berangkat ke Damaskus. Sebab kalau bisa mengalahkan Damaskus, maka Baitul Maqdis akan mudah dikalahkan. Maka berangkatlah pasukan dibagi dua, satu dipimpin oleh Khalid ibn Walid dan satu dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Coba anak-anak tuh ya buyar nih ya. Jadi ketika kemudian mereka berangkat, kemudian sampai di mana? Di Damaskus, tepat di Jumadil Akhir. Tepat di Jumadil Akhir mereka sudah sampai itu. Dan mereka sudah mulai melakukan pengepungan, karena ketika itu bagaimanapun orang-orang Nasrani terbiasa mereka membentengi negara mereka dengan benteng tinggi-tinggi, sulit untuk ditembus masalahnya. Kemudian mereka membuat parit-parit besar. Maka ini kesulitan tersendiri bagi kaum muslimin untuk menyerang Damaskus tuh. Sampai akhirnya kemudian ketika betul-betul kemudian mereka bisa masuk dari dua pintu, sebelah pintu barat dan timur, di mana Khalid bin Walid mengambil sebelah pintu timur dan Abu Ubaidah mengambil sebelah pintu barat. Rupanya terjadi perang hebat antara pasukan Damaskus dengan pasukan Khalid bin Walid. Tetapi dari sebelah barat tidak terjadi peperangan, karena Abu Ubaidah pandai melobi sehingga terjadi islah. Ya. Lah tepat kemudian di bulan Rajab, maka Damaskus jatuh ke tangan kaum muslimin, pegang oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Lah pembebasan kota Damaskus itu terjadi di bulan Rajab. Ya. Ini peristiwa yang keempat. Peristiwa yang kelima ini yang kemudian menjadi polemik, tentang Isra dan Mi'raj. Karena yang masyhur di masyarakat dan banyak juga di kitab-kitab tarikh, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Ini yang masyhur di masyarakat. Bahkan di kitab-kitab tarikh sendiri memang disebut seperti itu, 27 Rajab. Soal tahunnya menjadi polemik. Apakah 1 tahun sebelum hijrah, ataukah kemudian 5 tahun sebelum hijrah, ataukah 1 bulan sebelum hijrah? Wallahu a'lam. Dari sini, dari segi tahun menjadi polemik, sehingga kita tidak bisa menjazamkan, menentukan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah, ataukah 5 tahun sebelum hijrah, atau 1 bulan sebelum hijrah. Walaupun ada hadis yang dhaif, yang lemah dari Musa ibn Uqbah dari Zuhri, bahwa Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum hijrah, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ini yang kalaupun seandainya mau dipilih, maka mungkin ini yang paling dekat, 1 tahun sebelum hijrah. Masalahnya tentang bulan. Apakah Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab tanggal 27 atau kapan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun hadis yang sahih ya, ataupun asar dari kurun mufaddalah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang menjelaskan tentang bulannya. Apakah dia bulan Rajab atau di luar Rajab? Sehingga kemudian sulit sekali kita ini menentukan kapan terjadi Isra Mi'raj itu, baik secara tahun ataupun secara bulan, apalagi secara hari. Tetapi yang masyhur di masyarakat, dan juga ada sebagian kitab-kitab sejarah itu mencantumkan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab tahun
atau sebelum 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Itu yang masyhur. Tapi secara dalil tidak ada. Tidak bisa menjazamkan gitu ya masalahnya. Dan kebanyakan ini yang diambil oleh umumnya masyarakat kita kan. Kalau sudah di akhir-akhir bulan Rajab, ramailah orang yang memperingatkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian peristiwa yang lain adalah tentang Sariyah yang diutus Nabi SAW. Ingat ketika saya menjelaskan 8 peperangan sebelum perang Badar. Salah satunya adalah delegasi yang diutus untuk mengintai keberadaan orang-orang Quraisy yang disebut dengan Sariyah Abdullah bin Jahas. Yang diutus 8 orang itu. Lah ketepatan di bulan Rajab membunuh, kemudian mengambil ghanimahnya. Sehingga kemudian terjadi polemik. Dan ini menjadi kemudian berita hangat di masa itu. Lihat, Muhammad telah merobek bulan Hurum katanya. Karena Sariyah yang diutus Abdullah bin Jahas ini menghadang kafilah tepat di akhir bulan Rajab. Dan ada yang dibunuh 1 orang. Kemudian diambil ghanimahnya, dibawa balik ke Madinah. Sehingga kemudian banyak para sahabat yang menyalahkan kejadian ini. Akhirnya kemudian ya pusinglah Abdullah bin Jahas ini dan juga pasukannya. Sampai akhirnya kemudian turun ayat yang membenarkan apa? Membenarkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahas. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi. Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Akhirnya Allah turunkan ayat ini karena ketika itu kan orang-orang musyrik memprovokasi. Lihat Muhammad dan sahabatnya itu telah merobek bulan Hurum katanya. Karena bulan Rajab bagi orang-orang musyrik jahiliyah itu teramat sangat agung. Makanya di bulan Rajab itu kalau seandainya ada yang bapaknya dibunuh, anaknya dibunuh, enggak akan balas dendam karena takut dengan bulan Rajab. Sehingga mereka kalau datang bulan Rajab itu ujung-ujung panah dan tombak itu dilepas, menunjukkan tidak boleh ada peperangan. Sebagaimana hadis Abu Raja Al-Utaridi radhiyallahu anhu. Kata Abu Raja Al-Utaridi radhiyallahu mengatakan, kunna fil jahiliyah, dulu kami di masa jahiliyah, na'budul hajar katanya. Kami ini menyembah batu. Ya. Kemudian dia mengatakan, fa idza wajadnal hajara huwa khairum minhu alqainahu wa na'khudul akhar. Dia mengatakan kalau seandainya kami dapat batu lagi yang jauh lebih baik daripada batu yang pertama disembah, maka batu yang lama dicampakkan, batu yang baru disembah. Akalnya di mana coba orang musyrik? Jadi nampak ada batu lagi, yang lama dibuang, yang baru disembah. Dapat lagi batu yang baru disembah, yang lama dibuang. Coba bayangkan, masa Tuhan itu mudah dicampak-campak kayak gini? Coba. Tak cocok dengan Tuhan, campak lagi kan gitu. Yang lebih mengherankan lagi, kata Abu Raja Al-Utaridi radhiyallahu anhu mengatakan apa? Fa illam najid hajaran, kalau kami tidak mendapatkan batu, enggak ada batu mau disembah nih, apa yang terjadi? Jama'na uswatan minat turab. Dia mengatakan kami gundukkan tanah. Enggak ada batu, jadi tanahnya digunduk-gundukan itu ya. Setelah jadi gundukan tanah, kata beliau apa? Ji'na bisyati fahalabna, kami datangkan kambing, kemudian kami perah dan kami ambil berkahnya. Watuf Nabi, kami tawaf di situ. Coba ingat, gundukan pasir itu dibuat tawaf sama orang musyrik. Kemudian dia mengatakan kalau sampai bulan Rajab, kulna, kami katakan munassilu al-asinnah. Apa munassilu al-asinnah itu? Lanjut hadisnya, lam nadas sahman fihi hadidatun wala rumhan fihi hadidatun illa alqainahu wa nazza'nahu fi syahri Rajab. Tidak ada satupun tombak, tidak ada satupun panah kecuali ujung besinya kami lepas.
kemudian kami campakkan untuk menghormati bulan Rajab. Makanya dalam syariah Abdullah ibn Jahsh ini, ketika kemudian dia mengambil ghanimah dan membunuh, wah ini kesempatan orang-orang musyrik memprovokasi kabilah-kabilah Arab untuk memusuhi Nabi yang tadinya loyal akhirnya musuh kan gitu. Masa kemudian bulan Rajab dirobek seperti ini ya. Tapi kemudian Allah turunkan ayat. Sekarang apa yang dilakukan Abdullah ibn Jahsh ini dengan mencegat kafilah dagangnya orang-orang Quraisy, kemudian terbunuh satu orang dan diambil ghanimahnya, lebih berat mana dosanya dibandingkan para sahabat yang dibunuh, dibandingkan para sahabat yang diusir dari Mekah ke Madinah, dibandingkan mereka yang menyebarkan kekufuran, dibandingkan mereka yang menyiksa para sahabat? Lebih berat mana? Seolah-olah seperti itu. Makanya Allah turunkan ayat yas'alunaka anis syahril haram. Mereka bertanya-tanya tentang bulan-bulan haram. Katakan ya Muhammad, ya, yas'alunaka anis syahril haram qitalun fihi, kul qitalun fihi kabir. Ya, memang berperang di bulan haram itu termasuk Rajab itu dosa besar. Allah tidak menafikan itu, tetapi wasaddun an sabilillah, orang-orang musyrik yang sudah menghalang-halangi orang untuk masuk Islam, wa kufrum bihi, memaksa orang untuk kufur kembali, wal masjidil haram, tidak boleh orang masuk ke Masjidil Haram ketika umrah pertama, mereka dihalang-halangi. Wa ikhraju ahlihi, diusir orang-orang Mekah sampai ke Madinah, sampai ke Habasyah. Akbar indallah, itu lebih besar dibandingkan apa yang dilakukan Abdullah bin Jahsh itu. Turun ayat ini pembelaan. Syariah yang diutus Rasul, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh ini terjadi di bulan Rajab. Kenapa? Karena jelas kan pembunuhannya kan terjadi di bulan Rajab. Makanya orang-orang Arab bangkit ketika itu. Nah, ini juga syariah Abdullah ibn Jahsh itu terjadi di bulan Rajab. Kemudian juga Wafdul Ansar. Wafdul Ansar artinya utusan orang-orang Ansar yang pertama kali beriman sebelum terjadi pembaiatan Aqabah yang pertama. Itu juga terjadi di bulan Rajab. Taib. Adapun peristiwa-peristiwa yang lain dari kematian orang-orang besar di bulan Rajab, seperti umpamanya meninggalnya Khalifah Ar-Rashid Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu meninggal di bulan Rajab. Umar bin Abdul Aziz ini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah Umar kedua, karena memang dia juga turunan Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini tidak lama berkuasa, memang hanya 2 tahun beberapa bulan saja, tetapi bisa merubah kaum muslimin menjadi negeri yang damai, tidak ada orang miskin di zamannya, sampai orang bersedekah sulit, padahal 2 tahun lebih saja. Sehingga kemudian menjadi polemik kematiannya. Umar bin Abdul Aziz ini kan menjadi polemik kematiannya. Kenapa kematiannya? Ada yang mengatakan bahwa kematian Umar bin Abdul Aziz itu sebagaimana yang diceritakan oleh istrinya Fatimah bintu Abdul Malik, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dari Ibnu Lahiyah, bahwa sababu maradihi wa mautihi huwa al-khawfu minallah wal ihtimamu bi amrin nas, karena rasa takutnya kepada Allah yang bersangatan, kemudian banyak memikirkan urusan manusia, akhirnya jatuh sakit kemudian meninggal. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua tidak, karena Umar bin Abdul Aziz ini kan memberantas para koruptor di zamannya, memenjarakan orang-orang jahat, betul-betul ditegakkan hukum keadilan sehingga dimusuhi. Akhirnya kemudian dia punya budak, punya pembantu, kemudian didekati oleh musuh-musuhnya, saya akan merdekakan kamu dan saya akan berikan engkau dengan ribuan dinar, cukup meletakkan racun di minuman Umar bin Abdul Aziz. Pembantunya tidak mau, dia tahu, tetap diberikan hadiah apapun sampai dimerdekakan pun dia tidak mau. Sampai akhirnya pembantunya ini
Budaknya Umar bin Abdul Aziz akhirnya diancam kalau tidak mau dibunuh. Ketika antara takut dan senang ingin merdeka, takut juga gitu kan, terpaksalah dia meletakkan racun di minuman Umar bin Abdul Aziz, kemudian terminum. Sebab itulah dia sakit parah dan sebab itulah kematiannya. Bahkan sebelum matinya dia tahu siapa yang meracun sebenarnya, budaknya. Makanya dipanggil, budaknya itu dipanggil, ya. Kemudian ditanya, karena orang-orang ketika itu mengira bahwa Umar bin Abdul Aziz itu masyhur disihir. Dia tidak disihir, dia diracun. Maka ketika kemudian dipanggil gulamnya, pembantunya ini, ditanya, waihaka ma hamalaka ala an taskini sum, apa yang membawamu kau meletakkan racun di minumanku? Maka dia mengatakan, 1000 dinarin, 1000 dinar, dan aku dijanjikan akan dimerdekakan. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, hat al-af, kemarikan yang 1000 dinar itu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, idhab haitsu la yaraka ahad, pergi kamu, jangan ada satupun orang yang melihatmu. Habis itu Umar bin Abdul Aziz menutupi, padahal sudah tahu kalau bisa dieksekusi mati loh, meracun raja. Tapi Umar bin Abdul Aziz tetap merahasiakan kepada budaknya dan mengatakan, idhab haitsu la yaraka ahad, pergi saja kamu, yang penting jangan ada orang tahu, tapi sini uangnya. Akhirnya dimasukkan ke Baitul Mal. Selepas itu dia meninggal. Lah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz itu di bulan Rajab, wallahu a'lam. Ini kematian orang besar di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, selain daripada kematian Umar bin Abdul Aziz, adalah kematian Raja Ethiopia Najasyi. Itu pun terjadi di bulan Rajab. Kemudian juga meninggalnya Imam Syafi'i. Meninggalnya Imam Syafi'i itu juga terjadi di bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau lebih, ya. Dan dia dikubur di Mesir. Bulannya kata para ulama yang masyhur adalah bulan Rajab. Termasuk juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga meninggal di bulan Rajab. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala meninggal di bulan Rajab. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Baik, sedikit kita akan bicara tentang hukum-hukum seputar Rajab. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyhur dari kalangan Syiah. Dari kalangan Syiah itu, orang-orang Syiah itu biasa melakukan ibadah salat yang disebut dengan salat raghaib. Bahkan di negeri kita juga ada sebagian tempat itu yang melaksanakan salat raghaib. Apa sih salat raghaib itu? Jadi salat raghaib itu biasanya dilakukan di hari Jumat. Jadi Kamisnya puasa yang disebut dengan puasa Rajabiyah. Kemudian ketika sorenya setelah mereka berbuka kemudian salat maghrib, antara maghrib ke isya itulah mereka melaksanakan salat 12 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian surah Al-Qadar 3 kali. Rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 12 kali. Kemudian salam. Nanti 2 rakaat berikutnya sama, 2 rakaat berikutnya sama sampai 12 rakaat. Kemudian selepas sholat mereka memperbanyak doa subuhun quddusu rabbul malaikati warruh, dan doa khusus lainnya. Kemudian sujud. Kemudian setelah itu mereka meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaifiyah salat raghaib. Ini orang-orang Syiah. Mereka meyakini salat ini adalah sebagai penebus dosa. Sayang kemudian negeri kita juga ada juga yang melaksanakan salat raghaib ini.
Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan para ulama yang lain seperti Imam Nawawi menyatakan bid'atun munkaratun. Disebut bid'ah yang mungkar. Tidak ada salat raghaib. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak hadis hasan, semua hadis berkisar salat raghaib itu kalau tidak dhaifun jiddan maudhu. Kalau tidak lemah sekali, tidak bisa terangkat kepada hasan, maka dipastikan dia palsu. Dan umumnya keutamaan bulan Rajab itu rata-rata hadis palsu. Kalaupun ada dhaif. Ya. Termasuk juga puasa pertengahan Rajab yang disebut dengan saumu Ummi Daud, puasa ibunya Nabi Daud. Itu puasa di pertengahan Rajab. Ya, biasanya. Maka kita katakan tidak ada saum Rajabiyah, tidak ada qiyam Rajabiyah, tidak ada qiraatul Quran Rajabiyah, tidak ada. Semua tentang ibadah-ibadah khusus tidak ada dalil yang sahih, imma dhaif, imma maudhu. Sehingga ulama mengatakan tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab. Walaupun demikian, memang tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab. Akan tetapi, kata para ulama, karena Rajab ini adalah satu di antara Ashhurul Hurum, satu di antara 4 bulan hurum yang diisyaratkan dalam surah At-Taubah 36, kemudian ditafsirkan dalam hadis Sahih Bukhari dari Abi Bakrah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan Allah kecualikan 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum. 3 berturut-turut letaknya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut. Yang satu terpisah yang disebut dengan Rajab Mudhar. Pertanyaan, kenapa disebut Rajab Mudhar? Apa Mudhar itu? Ulama mengatakan bahwa kenapa Rajab dinisbatkan kepada Mudhar? Mudhar ini kabilah. Jadi dahulu di zaman jahiliyah, anak-anak Nizar itu ada Rabi'ah, ada Mudhar. Ada 2 kabilah besar, kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudhar. Semua anak-anak daripada kabilah Nizar. Berselisih tentang bulan Rajab. Kabilah Rabi'ah mengatakan bahwa bulan Rajab itu sama dengan Ramadan. Ya, Ramadan itulah Rajab. Maka mereka mengatakan bulan Ramadan tidak boleh perang karena itu bulan Rajab. Tapi kabilah Mudhar bertahan, tidak. Rajab bukan Ramadan. Rajab ya Rajab. Artinya bulan yang terletak setelah Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban yang kita lalui lah ini bulan Rajab. Sehingga karena kabilah Mudhar itu sangat mengagungkan luar biasa kepada bulan Rajab, ketika kabilah-kabilah Arab mereka menyobek kehormatan bulan-bulan hurum, berperang di bulan hurum, kemudian dipindah bulan hurum kepada bulan yang lain, kabilah Mudhar tidak. Sejak itulah Rasul memuliakan orang-orang Mudhar dan menisbatkan Rajab kepada Mudhar. Makanya hadisnya war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itulah sejarahnya kenapa disebut Rajab Mudhar. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa makna Rajab itu? Ra jim ba. Ya. Dalam bahasa Arab kalau saya katakan rajabtu syai'a ai azzamtuhu. Aku merajabkan sesuatu, maknanya aku mengagungkan sesuatu. Jadi ra jim ba itu maknanya adalah ta'zim, agung. Jadi bulan Rajab itu bulan yang sangat agung. Karena masalahnya dia bulan al-asar, terpisah dari 3 bulan hurum dan mendekati Ramadan. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam syarah, di dalam Fathul Bari syarah daripada Sahih Al-Bukhari mengatakan Rajab ini adalah syahrul ghirasah. Syahrul al-ghirasah. Apa maknanya syahrul ghirasah itu? Beliau mengatakan Rajab syahru zara'in
Wa Sya'ban syahru syakin, wa Ramadan syahru hasadin. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, dia mengatakan Rajab itu bulan menanam, kemudian Sya'ban bulan mengairi, kemudian Ramadan bulan memanen. Jadi kalau saya analogikan seperti ini, antum punya sawah, punya ladang. Bulan pertama antum cangkuli ladangnya, antum tanam bijinya, antum siram bijinya, kemudian tumbuhlah, anggaplah pohon cabai ke pohon tomat atau apa namanya, ya, mulai tumbuh tuh, ya. Kemudian bulan kedua, kemudian antum terus pupuk dan antum sirami, mulai keluar buahnya. Kemudian di akhir bulan kedua buahnya sudah matang, siap panen. Bulan ketiga antum tinggal petik. Itu maknanya. Jadi kalau kita analogikan istilah para ulama, Rajab bulan menanam, kemudian Sya'ban bulan mengairi, kemudian Ramadan bulan menuai. Kita analogikan dengan ibadah. Antum kalau latih di bulan Rajab ini, anggaplah tarawih, salat malam, qiyamul lail, baca Quran, puasa gitu. Kemudian istiqomah sampai ke Sya'ban, maka antum tidak akan mengalami kefuturan di bulan Ramadan. Karena futurnya manusia ibadah di bulan Ramadan itu jawabannya ada di Rajab. Kan kalau sampai Ramadan itu kan banyak orang futur tuh. Salat di belakang imam yang kepanjangan saja keprotes. Panjang kali imam ini katanya. Masa Al-Baqarah dilibas dia katanya. Akhirnya carilah imam yang pendek bacaannya, enak tuh di masjid sana. Kenapa? Rakaat kedua kulu terus katanya. Rakaat situ 1 juz, apa itu katanya. Banyak orang futur. Dibuatnya lari orang sholat tarawih itu karena futur. Kenapa mereka futur sholat tarawih? Jawabannya di bulan Rajab, ya. Baca Quran malas, baru sebentar ngaji udah sariawan, tidak bisa diteruskan, ya. Apalagi puasa. Puasa itu subhanallah banyak yang futur. Jadi bawaannya itu lemas saja, maunya itu tidur, ya. Habis subuh itu tidur sampai duhur, habis duhur kepanasan mandi, tidur lagi sampai asar. Jadi siapnya mata itu habis asar saja ke maghrib. Itu pun sibuk cari pasar kaget, carilah itu makanan. Habis buka dihantam semua. Tarawih kuap-kuap, wah, gak jelas kan itu. Futur dia, ya kan? Puasa aja futur. Ya, kadang-kadang sok-sokan pula itu kalau lagi buka tuh. Mana kurma katanya. Kenapa cari kurma? Sunnah katanya. Ingat pula sama sunnah. Giliran sholat maghrib tak sholat pula. Kan banyak orang gak sholat puasa itu, tapi ingat sunnah lupa wajib. Ya, banyak orang seperti itu. Lah kenapa terjadi seperti ini coba? Kefuturan dalam qiyamul lail, kefuturan dalam baca Quran, kefuturan dalam puasa. Jawabannya di bulan Rajab. Kalau di bulan Rajab orang itu melatih diri, ya, umpamanya sholat malam lah, nggak pernah sholat malam, ambillah mushaf Quran, kan tidak masalah. Sholat malam pegang mushaf tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu sholat wajib. Karena sholat wajib itu Allah katakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah dari Quran, tidak usah pegang-pegang mushaf. Ya, hafal kulu, ya baca kulu kalau sholat wajib, jangan dibebankan. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Ambil mushaf, baca 1 juz umpamanya tiap malam kan. Dipertahankan bulan Rajab lewat, bulan Ramadan, bulan Sya'ban dipertahankan istiqomah. Bulan Ramadan dia yang protes imamnya. Mam, pendek kali kau katanya. Karena biasa panjang. Nah, jadi terbalik itu imamnya diprotes. Karena terbiasa berdiri masalahnya kan. Begitu juga orang yang terbiasa puasa, walaupun tidak ada puasa khusus di bulan Rajab, ya. Anggaplah kita ambil Senin Kemisnya atau Ayyamul Bidnya atau puasa Dawudnya gitu kan. Kemudian masuk bulan Sya'ban. Sya'ban ini Rasul tidak pernah meninggalkan puasa dan banyak berpuasa, hampir 1 bulan. Tetapi tidak sama dengan puasa wajib tentunya, ya. Kalau Ramadan anggaplah 29 hari atau 30 hari digenapkan, maka kalau bisa Sya'ban itu mungkin stoplah di tanggal 27.
Bagi yang membolehkan puasa dari tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 27 atau 28, jangan disamakan dengan puasa wajib. Atau bagi yang mengatakan bahwa banyaknya puasa Rasul itu bukan tanggal 1 sampai tanggal 28, bukan, tapi maksudnya diperbanyak puasa Daud, ataupun mengqadha puasa tahun kemarin gitu ya, ataupun puasa Senin Kamis, ataupun Ayyamul Bid. Ya. Intinya bahwa Rasul sangat banyak melakukan puasa, hampir 1 bulan di bulan Sya'ban. Dan ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa? Rasul mengatakan, karena saya ingin ketika amalan saya diangkat, saya sedang berpuasa. Orang kalau berturut-turut nih, mulai daripada Rajab, kemudian Sya'ban, latihan puasa, Ramadan tenang-tenang sajalah, biasa lapar. Tapi kalau tidak biasa lapar kemudian puasa, apa enggak meledak perut tuh? Ya, protes-protes, meledak-ledak, pura-pura lupa minum dia. Ya, karena tidak tahan kan itu. Ya. Jadi kenapa kemudian Rajab itu di bulan dikatakan syahrul khirasah itu? Karena kehusyuan Ramadan ditentukan dengan kehusyuan ibadah di bulan Rajab. Kalau ibadah di bulan Rajab kita mulai, sebenarnya kalau kita bicara persiapan Ramadan, para ulama salaf itu bukan dari bulan Rajab, 6 bulan sebelumnya mereka sudah persiapan. Tapi kalau sudah masuk bulan Rajab, mereka tingkatkan. Masuk Sya'ban, mereka istiqomahkan. Masuk Ramadan, tinggal petik hasil saja. Puasa tenang, baca Quran tak ada masalah. Sholat malam ya tenang-tenang saja, karena sudah mendapatkan hasilnya. Itulah maknanya bulan Rajab, bulan menanam, bulan Sya'ban, bulan mengairi, bulan Ramadan tinggal metik hasilnya. Makanya dari sini ma'asyiral muslimin, bahwa Rajab itu penentu Ramadan. Makanya kenapa para ulama sangat memperhatikan Rajab, karena sejak zaman Ibrahim diagungkan sampai di orang-orang Arab, sampai di masa Islam tetap Rajab itu diagungkan dan dimasukkan satu di antara 4 bulan hurum yang disebutkan dalam At-Taubah 36. Ya. Kenapa bulan itu disebut hurum? Apa masalahnya? Kenapa disebut hurum? Ulama mengatakan bulan disebut hurum itu karena 2 sebab. Kenapa bulan itu disebut Asyhur al-Hurum? Itu karena 2 sebab. Sebab pertama, hurmatul qital, karena diharamkan perang, tidak boleh. Sebagaimana tadi hadis Abu Raja al-Utaridi radhiyallahu anhu yang saya sudah jelaskan. Kalau sampai bulan Rajab dicabut tuh ujung-ujung panah dan tombak tuh, tidak boleh perang. Ya. Yang kedua, lihurmatiz zulmi fihinna, karena besarnya kezaliman yang dilakukan orang di bulan Rajab, dan itu berdasarkan nas Quran surah At-Taubah 36, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di 4 bulan hurum tersebut. Kata Qatadah ketika memberikan catatan kepada ayat ini, dia mengatakan apa? Az-zulmu fi ashhuril hurumi a'zamu wizran wa khati'atan, melakukan kezaliman di 4 bulan hurum termasuk Rajab lebih besar dosanya dibandingkan dilakukan di luar bulan hurum, walaupun di mana-mana bulan pun kezaliman itu tetap berdosa. Tetapi kalau dilakukan di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, maka dosanya ditingkatkan. Tapi keadilan Allah, sebagaimana orang yang melakukan dosa juga dilipat gandakan dosanya, sebagaimana itu pula orang yang melakukan amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Sama, antum sedekah di bulan Rajab lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah di bulan Safar, walaupun sama-sama nominalnya. Antum baca Quran di bulan Rajab lebih besar pahalanya dibandingkan antum melakukan di bulan Rabiul Awal, walaupun sama-sama ayatnya, sama-sama suratnya. Antum sholat malam, sholat duha, sholat witir, sholat apa saja, puasa apa saja, ya, zikir apa saja, silaturahim, birrul walidain, sebutkan ibadahnya, maka itu akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana dosa juga akan dilipat gandakan dosanya. Itulah sebabnya kenapa Ashhurul Hurum disebut bulan hurum, karena 2 sebab. 1, tidak boleh perang. Yang kedua, karena kemaksiatan dilipat gandakan dosanya. Sebab itulah maka bulan itu disebut Ashhur al-Hurum, terutama juga bulan Rajab. Ini diantara sedikit tentang hukum-hukum seputar bulan Rajab. Wallahu a'lam.